warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam pramuka. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Gak terasa ya, udah hampir 2 tahun aja kita master di masa Indonesia. Di siang hari ini kita berkumpul untuk berbincang di talk show literasi kesehatan yang diselenggarakan oleh Forum Taman Baca Masyarakat bersama Saka Bakti Wisada yang akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan dengan tema terapi plasma konvaselen sebagai pengobatan alternatif pasien COVID-19. Dan yang akan memandu pada siang hari ini, perkenalkan saya Siti Alfiana Zakia dari Saka Bakti Wisada dan teman saya Safida Anafi dari Relawan Literasi Bojonegoro. Di hari yang cerah ini, kita ditemani oleh tamu-tamu yang super duper keren banget nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa yang pertama Kak Dr. Haji Ahirnowo Wahyutomo, MKes, selaku Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak Hernowo. Halo, salam pramuka, salam literasi, baru terbuka. Terima kasih diundang kegiatan ini. Tadi unmute ya, nggak bisa. Oke. Kak Bangun, terus teman-teman tadi pembawa acara, Dr. Imam, sehat terus. Mudah-mudahan kita semua sehat terus. Demikian, salam pramuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya suara saya ya? Iya. Oke, selanjutnya tamu kita yang kedua yang tidak kalah kece adalah Kak Dr. Imam Sutresno selaku Kepala UDD PMI Bojonegoro. Selamat siang, Kak Imam. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat. Bagaimana semuanya. kabarnya Kak Imam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selalu Kita sehat. suka Semoga mendengarnya. juga semuanya sehat. Dr. Hernowo, Bangun, dan pembawa acaranya. Dan yang terakhir tamu kita yang spesial ini adalah Kak Bangun Setiawan Nugroho MPD selaku Ketua TBM Kabupaten Bojonegoro. Selamat siang Kak Bangun. Pripun kabarnya Kak Bangun? Selamat siang. Kalau saya ini kan nggak tamu ini, tuan rumah malah. Siap, siap, betul, siap. betul. Terima kasih, luar biasa adik-adik. Lanjut. Tak lupa selamat siang kepada seluruh Joms dan kakak-kakak yang hadir pada talkshow kita hari ini. Semoga selalu diberkahi dalam anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mengawali pada talkshow kali ini, mari kita simak opening speech yang akan disampaikan oleh Kak Bangun. Monggo Kak Bangun. Ya, terima kasih Mbak Safrida dan Mbak Alfiana. Luar biasa. Pada siang hari ini, bersyukur alhamdulillah kita bisa bertemu secara virtual dengan kondisi sehat dan semangat walaupun di tengah hari atau siang hari, tapi semangatnya masih luar biasa. Bersyukur alhamdulillah kita juga tetap istiqomah bisa melaksanakan safari literasi. Jadi mohon izin, biasanya kami manggil Kak Dr. Hernowo dan Kak Dr. Imam. Ini kita memang di forum TBM Kabupaten Bojonegoro itu setiap 2 minggu sekali melaksanakan safari literasi.
Tapi safarinya karena masih PPKM, jadi safarinya virtual ya Kak. Jadi niatan dari safari ini, safari literasi ini adalah untuk media belajar, media silaturahmi, dan juga tentunya mungkin memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang belum kita pahami secara utuh gitu. Sebelum-sebelumnya kita seperti 2 minggu yang lalu kita belajar tentang literasi digital, konteksnya kemarin membuat video video atau film pendek begitu ya. Kemudian 1 bulan yang lalu kita belajar tentang literasi sosial, tentang bagaimana sih pemberdayaan masyarakat. Kemudian 1,5 bulan yang lalu kita belajar tentang literasi ekonomi, terutama untuk bagaimana bisa berwirausaha. 2 bulan yang lalu belajar tentang literasi sains. Kemarin 2 bulan yang lalu alhamdulillah belajar tentang minyak bumi dan potensi alam Bojonegoro. Kemarin 2 bulan yang lalu narasumbernya dari EMCL. Dan untuk hari ini kita belajar tentang literasi kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama, baru-baru ini di PMI Bojonegoro telah datang alat untuk plasma konvalesen ya, untuk donornya. Nah ini yang banyak yang mungkin terutama kita dan mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sih untuk terapi plasma konvalesen sebagai pengobatan alternatif pasien COVID-19. Ini saya pikir informasi yang istilahnya baik anak muda, ini juga perlu kami jelaskan Kak Hernowo dan Kak Imam, bahwa untuk safari literasi ini diikuti teman-teman dari kebanyakan milenial, Kak. Kebanyakan milenial, tapi untuk pertemuan virtual ini kita juga buka secara umum. Jadi alhamdulillah semoga ilmu ini bisa tersiar dengan baik secara Zoom ini juga nanti akan melalui channel YouTube Literasi Bojonegoro dan media dari Literasi Bojonegoro. Harapan kami benar-benar informasi ini bisa diterima masyarakat dengan baik sehingga ada kesadaran bersama untuk terutama yang mungkin dulunya penyintas untuk bagaimana mendonorkan untuk donor plasma konvalesen. Dari saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih luar biasa Kak Hernowo, semangatnya, Kak Imam, mohon ilmunya dan mungkin mohon bimbingannya untuk terutama kami dari Forum TBM dan Saka Bakti Husada. Ini juga alhamdulillah ini bekerja sama dengan adik-adik Saka Bakti Husada. Insya Allah setelah ini juga semoga bisa terus bergiat walaupun sementara masih secara virtual. Dari kami cukup, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi katanya. Salam literasi dan salam pramuka. Terima kasih Kak Bangun telah membuka acara talkshow pada hari ini. Oke, tak lupa selanjutnya sambutan juga akan disampaikan oleh keynote speaker kita yang kece banget hari ini, yaitu Kak Dr. Haji A. Hernowo Wahyutomo, MKes selaku Ketua PMI Kabupaten Bojonegoro dan juga selaku Direktur RSUD Dr. Sosodoro Bojonegoro. Kami persilahkan. Tes, suara saya terdengar ya? Siap Kak, Dengar terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pramuka. Karena saya masih teringat pernah jadi kakak pramuka. Jadi saya di pramuka itu juga seneng karena di sana tidak ada istilah tua. Jadi sebutannya adalah kakak. Ini
Jadi ini gerakan literasi ini menurut saya luar biasa. Ini salah satu untuk mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan kita semua terkait dengan beberapa bacaan, beberapa panduan, beberapa pengetahuan yang baru yang perlu terus ditelaah dan dipelajari. Saya senang sekali kemarin dihubungi Kak Bangun untuk menyampaikan tentang plasma konvalesen. Ini menurut saya sesuatu yang pas. Tapi mohon maaf, saya ini harus masih pakai masker karena ini kebetulan di rumah sakit ya. Di rumah sakit memang syaratnya harus pakai masker. Bahkan ini pakai masker saya double ya. Double masker ya. Sebenarnya yang bagus satu masker medis dan satunya adalah masker kain. Cuma masker kain kan harus dicuci, ini kadang-kadang yang agak kendala sehingga saya tetap pakai double masker. Ini karena load kalau di rumah sakit istilahnya load virusnya itu cukup tinggi ya. Makanya kita harus selalu menjaga kesehatan, protokol kesehatan ini tetap harus menjadi pedoman. Hari ini kita akan bahas tentang plasma konvalesen. Ini menurut saya hal yang paling pas untuk disosialisasikan, untuk dipelajari, untuk diketahui tentang apa sih plasma konvalesen, bagaimana cara donornya, syaratnya apa, dan kenapa itu dibutuhkan plasma konvalesen. Itu nanti kita menuju ke sana. Sebelumnya saya ingin menyampaikan masalah global. Jadi COVID-19 ini adalah masalah pandemi, masalah global yang dialami oleh seluruh penduduk bumi atau dunia. Jadi istilahnya ini adalah pandemi. Jadi kalau pandemi itu luas. Lain dengan epidemi. Kalau epidemi hanya mengelompok. Jadi karena meluas maka yang bisa menyelesaikan juga masyarakat luas. Tidak bisa tergantung pemerintah saja atau tenaga kesehatan saja, tapi adalah semua. Karena sifatnya adalah pandemi. Makanya jangan heran kalau misalnya kebetulan saya di rumah sakit, ya, ini protokol kesehatan orang-orang yang datang ke rumah sakit termasuk petugas ini diberlakukan protokol kesehatan. Jadi perlu saya sampaikan, ini bulan Juli kemarin terjadi gelombang kedua. Jadi puncak arus pasien COVID ini cukup banyak di Indonesia. Ini alhamdulillah sudah mulai menurun, namun tetap harus waspada. Karena apa? Karena di Amerika Serikat ini bulan Agustus ini tinggi-tingginya pasien COVID. Karena kemarin sudah merasa divaksin, sudah mengabaikan protokol kesehatan, akibatnya kasus COVID di Amerika mengalami peningkatan. Demikian juga dengan di Indonesia, di luar Jawa angkanya sudah agak naik. Makanya saya berharap titip pesan pada yang ikut dalam kegiatan ini tetap jaga protokol kesehatan. Karena kuncinya memang harus sebagian besar penduduk sudah divaksin. Ya. Jadi upaya untuk mencegah COVID ini salah satunya adalah selain protokol kesehatan adalah vaksinasi. Kalau sudah hampir 80% penduduk sudah divaksin, ini insya Allah angka penularannya akan menurun. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia diteruskan ke Bojonegoro ini tetap untuk mengatasi pandemi ini harus bersama-sama. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah protokol kesehatan. Yang kedua adalah kesiapan pemerintah bersama masyarakat untuk bagaimana mencegah penularan, ya, mencegah penularan. Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah mengobati yang sudah tertular. Ini yang paling penting juga. Makanya di Bojonegoro disiapkan beberapa rumah sakit untuk bisa merawat pasien COVID, termasuk di Sosodoro. Kalau di Sosodoro, di rumah sakit umum daerah ini alhamdulillah
dari 190 tempat tidur yang kita sediakan, ini alhamdulillah ini sudah menurun kasusnya. Jadi hari ini terisi sekitar 40 pasien. Dan memang kita berharap bahwa pasien-pasien ini bisa segera sembuh. Namun perlu saya sampaikan bahwa angka kematian, mortalitas pasien COVID ini secara umum rata-rata masih cukup tinggi. Karena apa? Karena seringkali pasien itu terlambat datang ke rumah sakit. Jadi sudah dalam kondisi berat, baru datang ke rumah sakit. Itu yang kita sayangkan. Gitu. Apalagi masih ada stigma masyarakat takut ke rumah sakit. Jadi takut kalau misalnya nanti di-COVID-kan. Ya. Padahal di rumah sakit ini sudah kita siapkan ruang atau screening mulai dari awal. Mana pasien COVID dan mana pasien non-COVID. Jalurnya sudah kita siapkan. Begitu masuk lewat UGD atau poli, kita sudah screening. Kalau kira-kira ini mengarah COVID, kita arahkan COVID. Kalau misalnya tidak mengarah COVID, ya kita tidak arahkan COVID. Tapi tetap sebelum masuk, karena pandemi ini kita tidak tahu siapa yang tertular, tetap dilakukan tes. Salah satu tesnya adalah, kalau dulu adalah rapid antibody yang diambil di darahnya, sekarang swab. Swab yang bagus itu swab PCR, ini yang standarnya. Namun untuk screening di lapangan bisa dilakukan swab antigen. Bisa dilakukan swab antigen. Jadi itu cara untuk screening pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian setelah masuk ke rumah sakit ada beberapa protokol yang harus dilakukan untuk pengobatan. Salah satu yang paling penting di rumah sakit adalah dilakukan pengobatan sesuai dengan standar atau SOP. Jadi sebelum masuk ke sana, secara global kita berharap bahwa kasus COVID ini ditangani atau diatasi bersama-sama. Salah satunya oleh masyarakat. Caranya bagaimana? Masyarakat harus sudah bisa bersama-sama mendeteksi ini COVID, ini tidak. Kalau misalnya COVID dipastikan dengan swab. Kalau misalnya kondisinya masih bagus, upayakan pasien ini bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi isolasi mandiri, kalau rumahnya cukup, ruangannya cukup, bisa diisolasi mandiri. Namun kalau misalnya tidak bisa diisolasi mandiri, ini bisa diisolasi terpusat atau terpadu. Jadi di Bojonegoro menyediakan, Pemkab menyediakan, salah satunya di Tirtawana, kemudian di Hotel Bonero, di SMT, bahkan beberapa desa sudah diharapkan bisa menyediakan itu kalau tidak bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi pasien yang mendapat ini diawasi, kalau misalnya kondisinya menurun, salah satunya adalah diperiksa saturasi oksigen. Kalau saturasi oksigennya turun, jadi normalnya di atas 95, 96 ya, di atas 96 ya. Tapi kalau saya turun mendekati 90, memang diharapkan segera dikirim ke rumah sakit untuk dirawat. Jadi untuk dirawat agar tidak menjadi berkelanjutan. Salah satu obat yang paling penting untuk penanganan COVID selain diberikan antivirus adalah diberikan plasma konvalesen. Jadi tujuan plasma konvalesen ini adalah memasukkan antibodi atau kekebalan orang yang sudah selesai atau sembuh dari COVID. Jadi orang yang sudah sembuh, ya, diambil darahnya, diputar di suatu mesin, namanya apheresis. Yang ini Dr. Imam akan menjelaskan. Itu nanti terbentuk plasmanya, tinggal plasmanya. Kalau darah kan ada sel darah merah, sel darah putih, plasma. Itu setelah ketemu plasma, plasmanya ini yang kita ambil untuk diberikan orang yang lagi dirawat karena COVID. Memang untuk mencari atau melihat atau menghasilkan PK ini tidak mudah.
harus ada proses yang panjang. Makanya nanti dari forum ini kita berharap bahwa Bojonegoro ini bisa mencukupi kebutuhan plasma konvalesen terutama pada pasien yang ada di rumah sakit. Untuk masyarakat tidak usah takut karena biaya daripada semua sudah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, termasuk pasien COVID sudah ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, termasuk pembelian plasma ini sudah ditanggung oleh Kementerian. Jadi kita berharap ini karena sifatnya adalah life saving, menyelamatkan nyawa. Makanya saya mengetuk hati pada nanti di forum ini, mudah-mudahan teman-teman yang sudah memenuhi syarat, jadi syarat untuk donor PK itu salah satu yang paling penting adalah usia antara 18 sampai 60 tahun lah. Kemudian yang paling penting adalah pernah menderita COVID. Ya. Jadi kalau kita melihat bahwa kasus di Bojonegoro cukup banyak, saya kira terutama teman-teman yang aktif itu kalau diperiksa atau dites itu mungkin sudah pernah kena COVID. Jadi kalau orang sudah pernah COVID ini, orang ini sembuh, apalagi OTG, tidak ada gejala atau sakit, ini biasanya ditandai dengan antibodi yang tinggi. Ini nanti akan dites oleh Dr. Imam, darahnya dites, kemudian diputar, darahnya akan dipakai untuk memberikan orang yang sangat membutuhkan. Karena ini Bapak Ibu, peserta adik-adik, peserta literasi, peserta Saka Bakti Husada, Forum TBM ya, ini sangat berharap pada kepedulian. Jadi kepedulian orang yang habis kena COVID, peduli menolong orang yang lagi sakit. Jadi kalau lihat kasusnya di Bojonegoro sudah turun, tapi di Sosodoro, di rumah sakit kami, itu per hari ini ada 42 orang yang dirawat. Dan terima kasih Ibu Bupati juga sudah menggerakkan semuanya agar terutama ASN, aparatur sipil negara, agar yang sudah pernah kena COVID wajib berdonor. Untuk nanti ditolak apa tidak, hasil ini terserah daripada PMI. Jadi intinya semua berikhtiar untuk menolong. Dan alhamdulillah kalau lihat data hari ini untuk jumlah PK cukup di Bojonegoro ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan kasus lagi. Ini beberapa hal yang mungkin nanti perlu kita diskusikan. Harapannya setelah pertemuan ini, yang pertama masyarakat atau adik-adik sekalian bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terutama protokol kesehatan. Yang pertama dulu 3M, yaitu mencuci tangan. Jadi ini sangat mengurangi proses penularan. Kalau bisa dengan sabun, jadi hampir 80% lebih penularan itu bisa kita cegah dengan cuci tangan. Jadi rutin. Yang kedua, menggunakan masker. Masker ini salah satu bentuk pertahanan untuk melindungi kita dan melindungi orang lain. Jadi orang lain itu terlindungi karena kita pakai masker. Terutama teman-teman yang aktif. Ya. Jadi saya kira teman-teman yang aktif ini perlu untuk menggunakan masker. Masker yang bagus memang kalau bisa 3 lapis ya. Jadi rata-rata kalau masker yang ada ini sudah triple ya. Sudah benar. Itu bisa mengurangi penularan. Jadi kalau dua-duanya pakai masker, ini bisa mengurangi penularan COVID. Yang ketiga, jangan lupa, ini yang paling penting adalah memang di masa pandemi ini beda dengan dulu. Datang, salaman, pelukan, cium-ciuman, ya, cipika-cipiki zaman dulu ya. Sekarang kita sudah mulai adaptasi kebiasaan baru, ngurangi bersalaman, paling tidak usah bersentuhan, hanya bentuk tanda tangan saja ya. Ini adalah sangat mengurangi. Jadi sekarang menjaga jarak itu sangat penting ya untuk terjadi penularan.
Jadi tadi masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus dari rumah sakit, saya sudah beberapa melakukan penelitian, ternyata karyawan yang terkena COVID itu bukan karena bekerja di rumah sakit, sebagian besar, tapi ada juga yang bekerja. Jadi sebagian besar ini kalau di rumah sakit pakai masker, tapi begitu keluar, ya, begitu keluar, ini apalagi kegiatan makan, ya, ini seringkali buka masker. Ini yang potensi terjadi penularan. Jadi kalau bisa menghindari makan bersama, karena yang sewu kita tidak tahu siapa yang tertular. Kadang-kadang tes pun itu kalau misalnya tesnya itu pada waktu virus baru masuk itu nggak kelihatan. Makanya kalau ini kita wajib seperti polisi curiga, jangan-jangan ini yang terkena, yang positif COVID. Makanya menghindari makan bersama. Ini yang penting. Terus yang kelima, memang kalau bisa menghindari tempat ramai, mall, pasar, ya. Tapi kalau tidak bisa dihindari, ya jangan terlalu lama. Pakai masker di sana, kebutuhannya apa saja dibeli terus pulang. Ini salah satu untuk mencegah agar tidak terkena COVID. Yang paling penting lagi adalah memang ini seringkali diprotes. Ini sekarang masih berlaku PPKM namanya. Pembatasan kegiatan masyarakat. Sampai kira-kira tanggal 23. Ya. Jadi memang kalau tidak sangat perlu, jangan bepergian. Ya. Terutama berpergian ke daerah endemis yang cukup banyak. Kota besar, Surabaya, Malang itu cukup tinggi. Jadi itu beberapa yang perlu kita sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, khusus untuk PK, plasma konvalesen, ini saya mengetuk hati teman-teman menyampaikan tangganya yang habis sembuh agar mau berdonor darah. Berdonor darah, kalau yang tidak terkena COVID, ya harapannya berdonor darah umum. Tapi kalau yang pernah COVID, mohon untuk bisa diseleksi. Apakah darahnya cukup atau memenuhi syarat untuk donor PK. Ini harapannya. Dan ini alhamdulillah perhatian pemerintah luar biasa kepada kami di PMI, di rumah sakit. Dengan adanya PK ini sangat menolong untuk pasien yang membutuhkan. Sudah banyak yang terbukti, sudah sembuh dari COVID, walaupun berat, salah satunya dengan diberikan donor PK, plasma konvalesen. Jadi, harapannya nanti kalau setelah ini terbentuk cukup banyak, kita tidak hanya khusus untuk Bojonegoro, tapi bisa menyumbang ke beberapa daerah yang ada di luar Bojonegoro. Itu harapan kita bersama. Dan yang paling penting, saling mengingatkan, terutama teman-teman, ini besok Minggu, ini ada rencana serbuan vaksin yang dihadiri oleh 3 menteri di Bojonegoro, termasuk Pak Mensesnek. Ya. Mari kita bersama sukseskan, karena kunci daripada pandemi ini adalah vaksinasi. Kuncinya vaksinasi. Makanya besok Minggu, insya Allah akan ada sekitar berapa ratus ribu orang yang akan divaksin di tiap kecamatan. Ya, ini akan divaksin untuk mensukseskan serbuan vaksin. Ya, jadi mohon untuk diyakinkan teman-teman yang belum vaksinasi, monggo segera divaksin, ya, untuk bisa menurunkan kasus COVID. Kemudian untuk yang sudah sembuh, mohon jangan takut untuk donor PK. Jadi bisa menghubungi puskesmas yang terdekat atau bisa langsung ke PMI. Nanti kita akan fasilitasi. Jadi secara umum Bapak Ibu yang bisa sampaikan, mari saling menjaga. Yang jangan lupa untuk diri sendiri, jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, ya, jangan sampai tertular. Kalau ada mengarah COVID, segera diobati. Ya. Jangan sampai
terlambat, saturasi sudah turun berat, baru ke rumah sakit, ini yang potensi menjadi berat ya, atau meningkatkan atau mortalitas atau kematian di Bojonegoro. Ini pada bulan Juli kemarin saya agak khawatir karena rata-rata kematian cukup tinggi. Ini alhamdulillah sudah mulai turun. Doa kita bersama mudah-mudahan pandemi ini segera menurun, diatasi ya, dengan semangat. Mohon bantuan, terutama yang masih muda-muda ini, menyampaikan kepada masyarakat protokol kesehatan masih tetap, kemudian vaksinasi ya, ini adalah kunci daripada bagaimana mengatasi pandemi virus. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka Kak. Terima kasih banyak, dan juga Pramuka akan berpartisipasi besok untuk vaksin yang bertempat di Polres. Oke. Nah, mulai masuk ke topik kita hari ini nih tentang terapi plasma konvalesen sebagai pengobatan alternatif pasien COVID-19. Untuk yang tidak tahu, plasma konvalesen ini adalah pemberian plasma darah donor atau sumbangan dari pasien yang telah sembuh atau yang kita kenal sebagai penyintas COVID-19. Di dalam plasma darah terdapat antibodi yang muncul sebagai respon tubuh ketika terinfeksi suatu virus atau bakteri, termasuk virus corona. Kemarin saya baca artikel penelitian tentang efektivitas plasma konvalesen. Menurut Dr. Teresia Monica, tingkat kesembuhan plasma konvalesen cukup tinggi jika terapi diberikan segera pada pasien gejala sedang berat. Artikel ini saya baca dari Ketadata News and Research. Menurut Kak Imam nih, sebagai dokter dan juga Kepala UDD PMI Bojonegoro, bagaimana Kak? Apakah betul mengenai plasma konvalesen ini? Monggo Kak, kami persilahkan. Ya. Ini boleh buka slide gak ya? Boleh Kak, monggo. Oh ya, oke. Share screen ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam literasi, salam pramuka. Teman-teman dan kakak-kakak sekalian, memang untuk terapi atau plasma konvalesen ini sendiri itu memang lagi tren saat ini. Meskipun plasma konvalesen ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan atau sudah diberlakukan tuh mulai ratusan tahun yang lalu, karena memang plasma konvalesen ini sangat menjanjikan untuk efek dari terapinya, dikarenakan memang terfokus pada antibodi yang spesifik pada suatu penyakit yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas dan mungkin nanti akan lebih banyak berdiskusi mengenai apapun yang belum diketahui atau apapun yang ingin ditanyakan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu mengenai COVID-19. Sedikit aja review. Yang kedua plasma konvalesen, yang ketiga yaitu mengenai donor plasma konvalesen itu sendiri. Nah, COVID-19 ini sendiri sudah kita ketahui bersama bahwa ini diketahui dan ditemukan pertama kali di Wuhan pada tahun 2019 dan merupakan penyakit pandemik yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hernowo tadi yang melanda seluruh dunia, sehingga sampai sekarang sudah hampir setahun lebih dunia terlanda COVID-19 ini. Karena COVID-19 itu sendiri sangat infeksius, sehingga angka kematiannya juga sangat tinggi. Faktor-faktornya juga banyak untuk angka kematian ini.
Salah satunya yaitu terlambat untuk datang ke rumah sakit dan ketakutan untuk ke rumah sakit. Dan yang kedua mungkin karena kemampuan tubuh yang kurang untuk memerangi virus ini. Dan memiliki gejala yang sangat bervariasi, teman-teman semua. Gejalanya apa aja sih? Yang bisa kita ketahui, yang paling simpel sebenarnya adalah demam. Kadang-kadang malah tidak ada gejala sama sekali, tapi orang tersebut yaitu karier untuk COVID-19 dapat menularkan ke orang lain. Yang paling berat adalah sampai gagal nafas ataupun penyumbatan pembuluh darah di dalam jantung sehingga menyebabkan henti jantung. Nah, ketika orang tersebut terinfeksi COVID-19, apa sih yang sebenarnya terjadi? Yang pertama yaitu infeksi. Infeksi adalah masuknya virus atau patogen ke dalam tubuh. Nah, ini mengalami beberapa cara, fusi, sampai direplikasi, sampai lain-lain. Sehingga akan menyebabkan suatu bentuk inflamasi. Nah, di sini inflamasi ini banyak. Inflamasi adalah suatu respon tubuh yang tujuannya sebenarnya baik, yaitu untuk memerangi patogen, dalam hal ini virus COVID-19. Nah, apabila tidak bisa diperangi, akhirnya virus tersebut bisa bereplikasi lebih banyak di dalam tubuh, sehingga terjadilah viremia. Nah, disinilah peran dari plasma konvalesen nanti. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, akibat dari viremia ini sendiri, sehingga akan terjadi respon dari tubuh. Nah, kenapa sih kok di pasien COVID-19 ini gejalanya sangat berat? Selain dari kegagalan organ dalam tubuh, itu juga disebabkan karena adanya respon tubuh yang terlalu berlebihan, dikarenakan disregulasi imun. Yang seharusnya imun di dalam tubuh kita ini memerangi COVID-19, tapi karena terlalu berlebihan, akhirnya imun tersebut malah menggerogoti tubuh kita. Seperti itu. Dan akhirnya terjadilah gejala-gejala yang lain. Nah, kita masuk ke topik pembahasan, yaitu mengenai plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma yang mengandung antibodi IgG atau imunoglobulin G yang berasal dari donor penyintas yang sudah sembuh dari COVID-19. Sebenarnya untuk antibodi itu ada banyak. Kalau untuk COVID-19 ini yang paling umum yaitu IgM dan IgG. Nah, yang kita ambil untuk terapi plasma yaitu IgG, imunoglobulin G yang muncul setelah 7 hari infeksi dan akan bertahan bisa sampai 3-6 bulan di dalam tubuh seorang penyintas. Nah, plasma konvalesen ini respon imunnya tumbuhnya itu 10-14 hari yang saya sebutkan tadi di atas 7 hari, dan plasma konvalesen ini sudah dipakai jauh-jauh hari yang lalu, bahkan sampai 100 tahun yang lalu untuk SARS-CoV-1, Ebola, dan H1N1. Dan terbukti hasilnya cukup menjanjikan. Nah, ini adalah timeline dari penggunaan plasma konvalesen. Mulai dari 1850 sampai sekarang. Ini sudah banyak sekali penyakit yang diterapi oleh plasma konvalesen. Bahkan ini chickenpox ini, cacar ini. Ini cacar juga diterapi dulu dengan plasma. Nah, sekarang sudah bisa kita obati sendiri, bahkan sudah ada vaksinnya. Nah, oleh karena itu, kenapa kok plasma konvalesen ini dipakai? Karena memang belum ada terapi spesifik untuk penyakit-penyakit yang ada di sini semua nih sebelumnya. Bahkan sekarang COVID-19. Sehingga dipakailah plasma konvalesen itu sendiri. Seperti itu. Nah, kenapa kok plasma konvalesen ini sebagai terapi alternatif? Yang pertama, yang tadi saya sebutkan, dia itu belum ada terapi spesifik untuk COVID-19. Virus sampai saat ini sebenarnya obatnya antiviral. Tapi untuk pengobatan itu sendiri yaitu meningkatkan imun di dalam tubuh. Itulah mekanisme dari plasma. Dengan memasukkan imun atau antibodi dari plasma ke dalam tubuh sehingga dapat membantu proses penyembuhan. Yang kedua yaitu penelitian dari meta-analisis penggunaan plasma konvalesen dari H1N1, H5N1 yang sebelumnya ini dapat menurunkan angka kematian 75%. Nah, ini cukup menjanjikan dan sangat-sangat bagus. Dan banyak penelitian sebelumnya yang dapat menunjukkan manfaat dari terapi plasma konvalesen, mulai dari percepatan viral clearance, yaitu virus-virus yang ada di dalam darah, di dalam tubuh, ini dapat cepat tereliminasi karena ada antibodi yang kita masukkan ke dalam situ. Yang kedua yaitu akhirnya terjadi perbaikan klinis. Nah, karena terjadi perbaikan klinis, akhirnya
kondisi pasien semakin bagus dan durasi durasi sakit juga akan semakin pendek. Yang ketiga yaitu memperpendek durasi rawat inap dan menurunkan angka dari kematian yang tujuannya adalah yang terakhir ini. Karena memang angka kematian yang disebutkan tadi untuk COVID-19 juga cukup tinggi. Nah, penelitian yang mendukung dari plasma konvalesen yang disebutkan oleh Bos tadi juga itu adalah Dr. Mo itu istilahnya inisiator plasma konvalesen di Indonesia yang menggerakkan dan juga salah satu dokter yang menggerakkan gerakan plasma konvalesen awal. Nah, penelitian yang mendukung yang pertama yaitu FDI atau Mayo Clinic. Secara retrospektif atau penelitian belakang itu dengan penggunaan plasma konvalesen dengan titer tinggi ini memberikan outcome atau hasil yang lebih baik daripada yang lebih rendah. Karena memang Bapak Ibu sekalian atau teman-teman literasi titer ini sangat penting. Karena kalau titer yang kita ambil titernya tidak cukup atau rendah, ini tidak akan membuat atau tidak akan berefek apapun pada pasien. Mungkin berefek tapi sedikit. Tapi yang penting adalah titer. Nanti kita akan bahas. Yang kedua itu penggunaan sebelum 72 jam akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, ini lebih awal memberikan plasma akan lebih baik karena sampai saat ini penelitian itu membuktikan bahwa plasma yang diberikan lebih awal itu lebih baik karena belum ada kerusakan organ tadi yang saya sebutkan, sehingga bisa diminimalisir kerusakan organ tersebut dan pasien juga akan sembuhnya lebih cepat. Seperti itu. Yang kedua ya penelitian dari Wuhan di Februari April sampai 20 dengan penggunaan 24 jam awal, ini lebih awal lagi, bahkan 24 jam, clearance-nya lebih cepat. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau dengan penggunaan plasma konvalesen ini bisa mempercepat PCR itu menjadi negatif? Karena ini jawabannya. Dia meminimalisir atau membersihkan virus di dalam tubuh itu lebih cepat dengan ikatan dengan antibodi. Nah, di New York City juga April 2020 pemberian plasma dengan titer 1/320 terdapat manfaat pada pasien yang belum pada masa kritis atau dehidrasi. Jadi sampai saat ini memang untuk pemberian plasma konvalesen ini sendiri itu bervariasi waktunya. Mulai dari awal dia kena yaitu 72 jam awal bahkan kritis baru diberikan. Ini banyak sekali seperti itu. Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa lebih awal pemberian plasma akan lebih. Nah, mekanisme terapi plasma konvalesen ini seperti apa sih? Yang pertama, yaitu pasien yang sudah sembuh. Ini yang hijau ini sudah sembuh, ini yang sedang sakit. Yang sudah sembuh akan diambil plasmanya. Di dalam plasma tersebut terdapat virus neutralizing antibody. Dan antibody ini nih yang diperlukan nih. Nah, ini akan menjadi suatu terapi atau suatu imunisasi pasif. Kenapa dibilang pasif? Karena sudah ada antibody di dalamnya. Kita bilang aktif kalau itu memicu antibodi di dalam tubuh. Jadi tidak perlu reaksi tubuh yang berlebihan, sudah ada antibodi di dalam plasma kita berikan dan akhirnya nanti COVID-19 akan eliminasi dari tubuh. Nah, ini dia darah, teman-teman semua. Darah itu banyak komponennya. Makanya darah itu tidak selalu warnanya merah. Nah, karena komponennya banyak. Yang warna merah dominan adalah sel darah. Plasma dari sini di atas, karena memang berat jenisnya lebih ringan, trombosit dan sel darah putih. Inilah yang akan kita ambil. Darah akan diputar. Yang awalnya warnanya merah diputar, maka dengan alat atau disentrifuse sehingga akan menjadi terpisah seperti ini. Nah, inilah plasma yang akan kita ambil. Di dalam plasma ini banyak sekali kandungan. Nah, ini adalah gambar yang dari plasma konvalesen. Jadi nanti plasma akan ditampung di dalam suatu kantong darah dengan jumlah kurang lebih 200 cc. 200 cc berarti seperti seakuar gelas itu satu dosisnya. Satu dosis untuk plasma konvalesen itu 200 cc. Seperti itu. Nah, di dalam plasma konvalesen itu sendiri, teman-teman semua, itu banyak kandungannya. Yang pertama, yang antibodi ini yang paling penting. Ya, untuk menetralisasi virus. Karena antibodi ini diperlukan untuk selain untuk netralisasi virus juga pertahanan tubuh. Sehingga kadang-kadang dulu pernah ada wacana
plasma konvalesen sebagai profilaksis, tapi belum disetujui dikarenakan belum ada manfaatnya secara bukti manfaatnya secara pasti. Selain itu juga ada ini anti-inflamatory sitokin. Ini bertugas untuk mengurangi dan meringankan reaksi imun yang berlebihan tadi, sehingga rasa sakit di dalam tubuh, baik itu demam, sesak, itu akan berkurang karena inflamasinya akan ditekan dengan anti-inflamasi sitokin. Nah, ada lagi juga anti clotting dan clotting faktor, dan juga protein C dan protein S, ini untuk mengurangi atau meringankan proses koagulopati. Apa sih koagulopati itu? Koagulopati adalah pembekuan di dalam darah. Makanya dari itu semua pasien yang dirawat di rumah sakit pasti akan diperiksa faktor pembekuannya. Yang paling penting yaitu D-dimer. Nah, itu meringankan itu juga istilahnya. Dan another faktor lainnya. Dan juga ini ada albumin. Teman-teman pasti sudah tahu albumin itu apa. Kadang-kadang malah tahunya albumin itu dari kutuk ya, ikan gabus. Nah, seperti itu. Ini sama albumin juga. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki sel-sel yang mengalami kerusakan. Seperti itu. Nah, ini mengenai donor plasma konvalesen. Syaratnya apa saja sih untuk menjadi donor plasma konvalesen? Yang pertama, pernah terkonfirmasi, itu pasti, karena kalau tidak pernah terkonfirmasi tidak akan terbentuk antibodi di dalam tubuhnya. Gimana cara terkonfirmasi? Pasti ada bukti swab, minimal swab antigen yang spesifik untuk COVID-19. Yang kedua, mendapat surat keterangan sembuh dari dokter dan selesai dari isolasi mandiri. Yang ketiga, mengenai usianya. Kenapa kok usia lebih dari 18 tahun? Karena memang usia 18 ke atas itu usia yang matang, usia yang berat badannya cukup untuk donor darah. Yang kedua, secara legalitas hukum juga dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Kenapa kok nggak boleh lebih dari 60 tahun? Karena memang kondisi tubuh di usia 55 sampai 60 tahun ke atas itu kondisi tubuh yang istilahnya tidak stabil, sehingga untuk menurunkan darah ini juga tidak kita sarankan, apalagi dengan metode apheresis seperti ini. Berat badan juga harus lebih dari 55 kg nih. Kenapa kalau lebih dari 55 kg? Karena yang kita ambil istilahnya plasma. Plasma itu cairan darah di dalamnya. Maka dari itu, teman-teman semua, donor darah biasa dengan donor darah plasma itu berbeda. Kalau donor darah biasa, itu yang diambil semua, mulai dari sel darah merah, kemudian trombosit, leukosit, dan juga plasmanya. Kalau ini hanya kita ambil plasmanya saja atau cairan, sehingga donor darah selanjutnya itu bisa lebih cepat daripada donor biasa. Nah, terus selanjutnya diutamakan pria apabila perempuan belum pernah hamil. Terus bebas keluhan 15-14 hari, tidak menerima transfusi darah selama 6 bulan terakhir karena dikhawatirkan ada infeksi menular lewat darah atau memang dalam proses penyembuhan, dan diutamakan yang pernah donor darah, secara psikis lebih bagus. Ini prosesnya untuk donor plasma. Yang pertama, kalau donor biasa datang isi formulir, kemudian kita ambil darahnya. Kalau ini berbeda, kita screening dulu dari awal. Untuk apa? Untuk pemeriksaan darah lengkap, konfirmasi golongan darah, screening antibodi yang spesifik tadi. Ini kita sudah punya alat yang bisa mendeteksi berapa sih konsentrasi antibodi di dalam tubuh dari penyintas ini. Nah, rata-rata memang sangat tinggi apabila baru pertama diperiksa. Kemudian yang selanjutnya memeriksa infeksi menular lewat transfusi darah atau IMLTD. Ini mulai dari HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Ini menggunakan 2 metode, teman-teman semua. Jadi rangkap double, baik itu metode CLIA yang ada di Indonesia sekarang dan NAT. Jadi sangat spesifik dan sangat aman apabila darah itu kita keluarkan dari PMI karena sesuai standar dari BPOM maupun dari internasional. Nah, akhirnya setelah semua ini diperiksa dan semuanya bagus, akhirnya kita proses pengambilan darah plasma konvalesen.
Nah, pengambilan darahnya itu enggak seperti darah biasa. Ini lebih aman karena kita ambil hanya plasmanya saja. Dan prosesnya memang sedikit agak lama. Rata-rata 30 sampai 40 menit. Cuma kita berikan tempat yang nyaman, kemudian suasana juga nyaman sehingga tidak akan terasa. Karena itu sudah testimoni dari beberapa pendonor. Nah, pendaftaran ini bisa di sini, bisa dilihat ini secara online nanti dipanggil atau datang langsung ke UGD PMI Bojonegoro di Jalan Sawongkai. Nah, manfaatnya apa tuh donor darah itu? Bisa nolong sesama. Karena memang saat ini sangat dibutuhkan untuk plasma konvalesen ini, yang membutuhkan juga sangat banyak. Bojonegoro banyak, di luar Bojonegoro juga banyak. Sampai saat ini kita sudah mendistribusikan 300 kantong ke atas, 300 lebih kantong untuk plasma konvalesen ini. Dalam waktu 1 bulan kemarin sudah hampir 200 kantong. Sehingga kita bisa lihat dari situ antusiasme atau bukti dari manfaat dari plasma konvalesen ini sangat baik. Kemudian tubuh juga semakin sehat karena terregulasi secara rutin, tingkat antibodi juga semakin meningkat karena tingkat kepuasan batin menolong yang membutuhkan. Dan rutin cek kesehatan gratis nih teman-teman. Ini cek kesehatan gratis semua nih, darah lengkap juga. Nah, ini adalah salah satu contoh proses dari donor plasma konvalesen di kantor kita. Jadi dengan alat ini Bapak Ibu sekalian akan diambil darahnya. Ya, darah tersebut akan dikumpulkan di dalam alat ini, kemudian diputar di sini. Nah, nanti setelah itu akan terpisah yang tadi saya sebutkan antara plasma dan sel darah merah. Plasma akan kita naikkan, kita ambil di sini, kemudian yang sel darah merah nanti dan komponen-komponen darah lainnya ini akan kita kembalikan ke tubuh lagi, sehingga lebih aman dan tidak ada efek sama sekali. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang donor darah, aku donor darah enak, badan saya enteng. Setelah donor ini kok biasa saja, karena memang yang diambil adalah plasma. Tapi itu lebih bermanfaat saat ini, karena dibutuhkan banyak orang. Ini adalah alatnya, seperti ini untuk donor plasma. Nah, ini adalah plasma yang sudah kita butuhkan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, plasma segar bisa langsung ditransfusikan, dan itu lebih bagus. Tapi ketika tidak ada yang membutuhkan saat itu, alangkah baiknya kita butuhkan, sehingga dapat dipakai ketika membutuhkan. Kalau seperti ini kita butuhkan, ini ED-nya sampai tahun 2022, lebih lama, hampir 1 tahun ED-nya, dan penyimpanannya harus di bawah, harus di antara minus 20 derajat sampai minus 30 derajat, tidak di freezer biasa. Freezernya harus khusus, sehingga penyimpanannya juga harus khusus, seperti itu. Ini masing-masing kantong 200 cc sudah tertimbang rapi dan juga tervalidasi di kantor kita, sehingga aman untuk dipakai oleh pasien di rumah sakit. Nah, terus bagaimana toh caranya pasien itu dapat plasma? Nah, seperti darah biasa, pasien itu harus mendapatkan rekomendasi dari dokter penanggung jawab perawatan atau menggunakan otonomi dari pasien. Pasien memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk meminta terapi kepada dokter. Sehingga pasien juga bisa meminta, apakah saya nggak diterapi plasma saja? Bisa. Nanti akan petugas kesehatan, dokter akan mempertimbangkan kondisi dari pasien. Karena nggak semua pasien itu bisa ditransfusi, melihat kondisi dari pasien tersebut. Nah, yang kedua yaitu pengambilan sampel dan tanda tangan persetujuan tindakan transfusi. Karena apa? Semua tindakan medis itu wajib ada persetujuan dari pasien ataupun dari keluarga pasien. Nah, kemudian kalau sudah diambil darahnya di PMI, kita lakukan pencocokan antara antara darah dari pasien dan darah dari yang kita simpan di freezer tadi yang minus 30 derajat tadi. Setelah cocok, bisa ditransfusikan di rumah sakit. Nah, kesimpulannya itu apa aja sih? Yang pertama, plasma konvalesen pada beberapa penelitian memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi pasien COVID-19. Kemudian yang kedua, masih dalam tahap penelitian dan terus berlanjut. Sampai sekarang, informasi yang terbaru sekarang ini adalah merupakan
tahap evaluasi penelitian di Surabaya, di Sutomo maupun di Rumah Sakit Dr. Ramlan Surabaya. Kita tunggu hasilnya. Kemudian yang ketiga, perlu pergerakan penyintas yang masif untuk donor plasma konvalesen. Karena memang Bapak Ibu sekalian, donor plasma konvalesen ini tidak seperti donor darah biasa, masih awam mungkin di telinga masyarakat sekitar masyarakat Bojonegoro. Sehingga perlu pergerakan masif, kemudian perlu sosialisasi yang baik. Oke, jadi teman-teman apabila memang ada tetangganya atau keluarganya yang merupakan penyintas COVID-19 bisa nih ditawari untuk jadi donor plasma konvalesen seperti itu. Nah, terima kasih atas perhatian. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi seperti itu ya, Kak? Ya. Jadi kita semakin tahu tentang apa itu plasma konvalesen itu sendiri. Oke. Jadi kalau untuk efektivitas pemberian plasma ini sendiri nih, Kak, apakah tergantung ketepatan waktu ya? Betul. Jadi ketepatan waktu untuk terapi plasma itu sangat penting. Karena apabila suatu proses penyakit itu kan ada prosesnya. Apabila proses ini sudah mendekati atau sudah pada kerusakan organ, terapi plasma ini terbukti tidak bermanfaat. Sehingga lebih awal untuk terapi plasma, karena fungsi terapi plasma itu sendiri adalah untuk memperbaiki juga. Kemudian yang kedua untuk mengeliminasi virus tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga akan lebih bagus. Gitu, seperti itu. Oh, siap Kak, siap. Nah, dan untuk selanjutnya nih, saya dapat kabar bahwa Kabupaten Bojonegoro, tepatnya PMI Kabupaten Bojonegoro, sudah mempunyai mesin sendiri untuk plasma konvalesen yang mana kabupaten lain masih belum ada ya, Kak? Betul. Kita sudah memiliki sendiri dan kita sudah bisa memproduksi plasma sendiri dari alat tersebut. Jadi alat tersebut bisa beroperasi mulai dari pagi, Kak. Dari jam 8 sampai jam 9 malam. Seperti itu. Keren sekali, Kak. Itu perkembangan yang sangat menguntungkan sekali untuk kabupaten kita. Dan terus kepada Kak Hernawan nih, bagaimana sih, Kak, prosesnya kita bisa dapat mesin untuk plasma konvalesen ini melebihi dari kabupaten lainnya? Oke, bisa dijawab oleh Kak Imam. Oh iya. Jadi karena memang dukungan dari Pemkab Kabupaten Bojonegoro sangat totalitas pada PMI Kabupaten Bojonegoro, terutama untuk penanganan COVID-19. Sehingga kita dapat memiliki alat tersebut secara cepat dan banyak pasien yang tertolong. Memang prosesnya juga sangat panjang. Tapi dengan dukungan tersebut, alhamdulillah kita semua bisa menolong orang banyak dan menyelamatkan pasien-pasien COVID-19 bahkan yang tahap kritis. Seperti itu. Oke. Menurut Kak Imam nih, apakah di Bojonegoro masih kekurangan pendonor maksud saya plasma konvalesen ini? Oh, iya, memang gini. Kebutuhan darah sebenarnya itu 2% dari total populasi. Jadi setiap bulan untuk donor biasa nih, untuk darah biasa, kita membutuhkan kurang lebih 2.000 kantong. Tapi untuk plasma, ini sebenarnya sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah, memang pergerakan sangat masif di Kabupaten Bojonegoro. Setiap hari pasti ada yang daftar untuk donor plasma. Hal ini membuktikan bahwa antusiasme masyarakat Bojonegoro mulai meningkat untuk saling menolong antar sesama untuk sama-sama menyelesaikan COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro. Seperti itu. Oke Kak. Nah, untuk teman-teman juga nih, jangan lupa yang sudah menjadi penyintas untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 dengan mendonorkan darahnya agar dijadikan plasma konvalesen. Selanjutnya, mari kita beralih ke sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab ini telah dibuka melalui room chat Zoom ataupun bisa raise hand dan meng-unmute mikrofonnya. Selagi kita menunggu pertanyaan dari kakak-kakak semuanya, saya ini ada pertanyaan nih, Kak.
Oke. Apakah di Bojonegoro sendiri plasma konvalesen ini sudah banyak diberikan oleh pasien COVID-19 ya, Kak? Oh ya, sampai saat ini, sampai sekarang, sebenarnya kita untuk PMI Kabupaten Bojonegoro itu sudah melayani donor plasma atau plasma konvalesen untuk wilayah Bojonegoro dari awal pandemi. Cuman memang karena kita keterbatasan alat, kita mengambilnya itu di wilayah lain. Jadi untuk plasma di Bojonegoro itu sudah dari awal dulu sudah kita berikan di Kabupaten Bojonegoro. Dan lebih masifnya atau lebih cepatnya tindakan untuk pemberian plasma ini ketika kita sudah memiliki alat sendiri. Akhirnya banyak pasien yang tertolong karena plasma ini. Nah, untuk totalnya sudah banyak. Kalau sekarang totalnya hampir 500 kantong sudah terdistribusi. Sedangkan per pasien untuk membutuhkan 2-3 kantong untuk plasma konvalesen itu sendiri. Dan pemberiannya kalau setahu saya satu hari itu 1 kantong. Jadi bertahap karena memang meminimalisir resiko-resiko yang lain. Seperti itu. Oke. Kita ada penanya dari Bu Kusnatu, silakan meng-unmute mikrofonnya. Terima kasih. Oke, makasih. Mau nanya nih, masih Dokter Imam. Sebelumnya mohon diaktifkan terlebih dahulu, Bu, kameranya agar kita bisa melihat. Ya, makasih. Nama saya Bu Uul dari PAUD At-Taqwa, juga ikut aktivis di FTB juga. Pertanyaan pertama, emang saya masih awam ya, Dokter Imam, tentang plasma konvalesen ini. Awalnya saya berpikir gimana caranya mendapatkan darah dari para penyintas. Sementara para penyintas ini kan butuh pemulihan kesehatan gitu. Pikiran saya waktu itu kayak gitu. Tapi setelah saya lihat-lihat di Google, ternyata ini banyak manfaatnya gitu ya. Pas saya mendengarkan paparan dari Pak Dokter dua-duanya tadi, baru saya paham ternyata ini memang dibutuhkan untuk saat ini yang memang kondisi pasien masih banyak. Yang saya tanyakan, apakah hanya penyintas saja yang boleh donor, yang bisa diambil plasmanya itu? Kemudian efek dari setelah diambil darahnya itu gimana? Soalnya pingin ikut nyumbang juga, cuma saya takutnya belum pernah donor, Dok. Jadi nanti gimana, lemes atau gimana, atau harus ada persyaratan tertentu sebelum kita mendonorkan darah kita? Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kalau kita melihat secara global, penyembuhan pasien yang sudah kadung sakit parah karena COVID ini memang menjadikan beban tersendiri, baik beban anggaran dari pemerintah maupun beban rumah sakit gitu ya, jadi para tim medis. Tapi inilah kenyataannya saat ini. Tapi beban yang kedua, selain dari pasien, itu juga beban ekonomi masyarakat yang semakin susah gitu ya. Nah, ini juga saya pikir menjadi PR tersendiri bagi pemerintah kita saat ini. Jadi dua sakit yang harus kita tangani. Yang pertama yaitu menyembuhkan para yang penderita COVID, juga memberikan penguatan mental, memberikan penguatan spiritual juga pada masyarakat yang memang saat ini lagi dilanda krisis ekonomi. Nah, ini bagaimana sikap para medis? Apakah ini memang pengaruhnya juga besar terhadap psikologi masyarakat kita gitu? Terima kasih. Ya. Baik, yang pertama kan tadi saya rangkum ya. Untuk pertanyaannya, bagaimana sih efek setelah donor plasma? Memang ini merupakan suatu dilema dari masyarakat yang ingin donor. Takutnya donor kok lemes gitu nggih.
atau donor yang nanti kok pegel-pegel gitu ya. Ya memang seperti itu hal wajar karena memang belum tahu, nggak apa-apa. Karena memang seperti ini Ibu Husnul, donor darah memang perlu persiapan. Tidak hanya donor plasma, donor darah biasa pun juga perlu persiapan. Itu bagi yang belum biasa. Salah satu persiapannya adalah istirahat yang cukup dan minum yang banyak. Karena apa? Memang yang kita ambil adalah darah, sehingga komposisi darah ini di dalam tubuh pendonor ini juga akan sedikit berkurang. Nah, khusus untuk donor plasma, ini yang paling penting adalah minum yang banyak tadi. Dengan minum yang banyak, kan yang kita ambil kan cairan tubuhnya. Sehingga kalau cairan tubuhnya kita ambil, diganti dengan cairan yang baru, insya Allah akan berkurang. Terus yang kedua, selain itu juga makan makanan yang banyak mengandung kalsium. Nah, elektrolit di dalam tubuh itu adanya di dalam plasma. Sehingga ketika kita ambil plasmanya dengan makan makanan banyak yang mengandung mineral atau kalsium, itu tidak akan terasa apapun dalam tubuh. Itu sudah banyak yang membuktikan. Nah, paling sering itu sebenarnya yang ada efek-efek seperti itu tidak ada persiapan dalam tubuh sebelum donor. Sebelumnya kerja keras, terus aktivitas berat, tiba-tiba donor. Nah, dalam kondisi kurang fit seperti itu, pasti sedikit banyak akan menimbulkan suatu gejala setelah donor. Nah, beda lagi kalau seumpama donor darah sudah siap-siap nih, sudah makan, sudah minum banyak, sudah istirahat cukup, tidak beraktivitas terlalu berat nih sebelum donor, kok tetap lemas, itu hal yang wajar. Karena memang butuh penyesuaian di dalam tubuh untuk menyesuaikan volume darah yang berkurang tadi. Nah, setelah istirahat cukup dan minum yang banyak untuk mengganti cairan di dalam tubuh, itu pasti akan kembali seperti biasa. Seperti itu, sebetulnya. Yang kedua, mengenai efek psikis, memang sebetulnya saya setuju untuk efek psikis dari mantan istilahnya penyintas itu sangat berat, saya yakin. Apalagi awal-awal dulu ketika COVID melanda di Indonesia. Itu sangat berat. Efek psikis atau efek pandangan masyarakat itu sangat berbeda dengan pasien COVID-19. Nah, itu wajar, biasa. Tapi semakin ke sini, katanya hal tersebut akan semakin memudah. Ya, kita harapkan bantuan dari pemerintah juga akan memberikan hal tersebut untuk mendukung psikis dari masyarakat ini. Terus yang kedua, untuk pendonor, tadi lupa saya sebutkan, untuk donor darah biasa, ini biasanya dapat bingkisan. Bingkisan ini sebenarnya adalah suatu ucapan terima kasih dari kami untuk pendonor. Yang isinya yaitu memang minuman yang untuk mengganti cairan dan juga makanan yang bisa untuk mengganti nutrisi yang hilang. Dan untuk donor plasma karena ini khusus dan memang membutuhkan waktu yang lama, ini juga ada bingkisan khusus seperti itu. Itu mungkin bisa meningkatkan moral untuk donor plasma konvalesen itu sendiri, karena memang mencari pendonor tidak semudah donor biasa. Seperti itu, Bu Husnul. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Iya. Ada lagi satu nih, Pak Dokter. Saya kan pernah ini ya, sudah divaksin ya. Vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, pikiran saya saat itu juga ya, yang penting kita bisa sehat gitu, bisa menghindari COVID gitu. Tapi rasanya beda gitu, tubuh saya kok jadi cepet capek, terus cepet lapar gitu. Akhirnya tambah gendut. Apakah ini memang pengaruh dari vaksin itu ya, Dok? Vaksin yang pertama memang vaksin apa dulu, Husnul? Nah, itu saya nggak sempat baca, pokoknya saya takut dengan jarum suntik tadi, Dok. Disuntik gitu aja ya udah. Tapi kok efeknya itu loh. Sekarang saya sebentar itu biasanya kita mobilitasnya kan tinggi ya lari-lari ya apa gitu. Tapi cepet capek sekarang itu. Terus makan juga pingin makan terus gitu. Apakah itu memang tubuh perlu menyesuaikan untuk adanya antibodi baru seperti itu. Saya juga merasakan yang sama, tapi hal itu lama-lama juga akan menghilang dengan sendirinya. Gitu. Nah, itu psikis sebenarnya. Satu nih gini, contoh, kita sebelum divaksin kan pasti tanya ke orang lain, apa nih efeknya setelah vaksin? Aku juga tambah lesu, tambah lemas. Nah, akhirnya
memang itu ada teorinya seperti ini. Teori istilahnya teori sugesti. Jadi semakin banyak orang disugesti akan menirukan hal tersebut di dalam tubuh kita. Seperti itu bisa juga seperti itu. Terus tadi juga yang sempat Bu Husnu tanyakan, pasien kalau sama nggak nggak kena COVID apa nggak bisa donor plasma? Ya, sempat tanya tadi Bu Husnu ya. Nah, untuk donor plasma khusus memang harus pernah terkonfirmasi karena yang kita butuhkan tadi adalah antibodi. Memang mitos, ini mitos nih, banyak tersebar di masyarakat. Mitosnya gini, nanti kalau donor plasma, antibodi di dalam tubuh saya akan rendah, akan habis. Akhirnya terinfeksi lagi nanti lah. Itu perlu kita luruskan, teman-teman semua. Jadi yang berperan di dalam tubuh kita untuk produksi antibodi itu bukan virus COVID-19, teman-teman semua. Jadi tubuh kita tuh istilahnya sudah, kalau kita sudah divaksin ataupun sudah terinfeksi COVID-19, itu istilah umumnya sudah pernah salaman dengan COVID. Kalau salaman kan harus kenal. Nah, hanya ketika nanti ada COVID lagi datang, sel T namanya. Sel T dalam tubuh kita akan memproduksi antibodi. Dan itulah yang akan memerangi COVID-19 sehingga gejalanya tidak akan. Oleh karena itu, ada gerakan vaksinasi masif, tujuannya adalah itu. Jadi memperkenalkan tubuh kita kepada vaksin, sehingga tubuh kita siap untuk terpapar. Ya, salah satu, tapi jangan menantang nih, karena memang prokes ini sangat penting. Seperti itu. Ya, siap. Jadi, terima kasih, Dok. Sami-sami, Bu Husnul. Oke, terima kasih Kak Husnatul. Selanjutnya ada penanya kedua. Dari Kak Firda, silahkan bisa mengaktifkan mic dan kameranya untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Kak Firda untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, mari kita tunggu sebentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda dari kelompok 5 Insinyur Soekarno, izin bertanya. Untuk Kak Firda mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Iya, ini masalahnya masih di perjalanan. Ya, tadi kan itu dijelaskan kalau misalnya yang punya mesin untuk donor plasma adalah baru di PMI Bojonegoro. Nah, itu bagaimana persyaratannya untuk donor? Apakah harus berdomisili di Bojonegoro atau bagaimana? Nah, itu kan pasti dalam proses transfusi plasma sendiri pasti ada efek samping. Nah, itu apakah ada efek untuk pendonor dan juga resipien yang cukup berbahaya atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama, apakah yang berdomisili di Bojonegoro saja yang bisa? Kita menerima donor dari seluruh Indonesia. Kemarin ada yang dari Pulau Alor ke sini donor darah untuk keluarganya. Mungkin sudah berdomisili di sini cuma dari Pulau Alor itu alamatnya. Kemudian juga dari Cepu, dari Blora, dari Ngawi, dari Nganjuk pun ke sini. Karena yang punya alat itu daerah sini hanya Bojonegoro, yang dekat dengan daerah-daerah tersebut. Sehingga mereka donor darah di sini. Kadang-kadang mereka juga donor darah, saya mau donor darah untuk keluarga saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita terima hal tersebut. Memang kita juga tujuannya saya menolong, seperti itu. Yang kedua, apakah ada efek untuk transfusi plasma? Memang semua tindakan medis, Kak Firda,
itu memiliki resiko. Jadi dengan minum obat juga pasti resikonya itu alergi, sama seperti obat. Transfusi juga ada risiko untuk alergi. Nah, tapi di UDD PMI Kabupaten Bojonegoro itu sudah melakukan screening antibodi, di mana kita melihat antibodi yang ada di dalam antibodi selain COVID nih, antibodi selain COVID yang memicu terjadinya reaksi alergi untuk proses transfusi di kami, sehingga reaksi transfusi tersebut dapat terminimalisir sampai saat ini. Mungkin sampai saat ini belum ada laporan untuk efek atau reaksi transfusi yang berat ketika ditransfusi di Bojonegoro. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan belum terjawab, Kak Firda? Oke, mungkin Kak Firda masih dalam perjalanan. Dan terima kasih juga untuk Kak Firda atas pertanyaannya. Kita masih membuka sesi tanya jawab ya Kak. Mari kita tunggu. Kita kasih waktu 1 menit 2 menitan. Monggo. Ya, alhamdulillah sudah terjawab Bapak. Terima kasih. Sami-sami Kak Firda. Terima kasih juga Kak Firda. Ini ada di room chat ya, ada yang tanya ini dari Diah Puspita Anggraini ya. Assalamualaikum, saya Diah Puspita Anggraini, Stikes Raja Besi. Mohon izin bertanya, Dr. Imam, mengingat terapi plasma konvalesen masih dijadikan alternatif pengobatan COVID-19, apakah ada efek samping pada pasien setelah dilakukan terapi plasma? Selanjutnya, bagi pasien penerima terapi, apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi pasien COVID yang memiliki penyakit kronis? Bolehkah dilakukan terapi plasma? Terima kasih, Mon. Oke, jadi untuk efek atau efek samping terapi plasma itu sudah saya paparkan tadi, yaitu reaksi alergi. Reaksi alergi itu bermacam-macam. Mulai yang paling ringan adalah isi kemerahan di daerah lokasi suntikan atau di tubuh, urtikaria, istilahnya seperti itu. Yang kedua, yaitu bisa angioedema. Yang ketiga, bisa sesak. Memang bisa sampai sesak. Cuman sebelum terapi transfusi atau terapi plasma, biasanya rumah sakit akan memberikan profilaksis berupa diphenhidramin atau antihistamin, sehingga akan meminimalisir terjadi reaksi transfusi. Itu. Terus yang kedua, persyaratan khusus apa untuk pasien COVID-19 yang akan transfusi plasma? Sebenarnya persyaratan khusus ini tidak ada yang spesifik, namun yang tidak boleh sebenarnya, yang tidak boleh ditransfusi untuk plasma ini adalah satu untuk ibu hamil. Yang kedua yaitu untuk anak-anak, karena memang belum ada penelitian nih. Kenapa nggak berani? Karena belum ada penelitian yang khusus untuk transfusi plasma ini pada ibu hamil dan pada anak-anak. Di sisi lain untuk ibu hamil, apabila kita transfusi plasma ini akan membahayakan bagi janin yang ada di dalam tubuh sih, karena bisa terjadi overload kalau tidak terhitung secara hati-hati untuk sebelum transfusi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari kita sendiri nih Kak. Ya. Pertanyaannya adalah kata-kata motivasi untuk kita semua yang hadir di sini. Mungkin Kak Hirnowo dan Kak Imam bisa menyampaikan agar kami semua tetap semangat dalam menjalani kesibukan sehari-hari di masa pandemi ini. Monggo, Dr. Hirnowo, pintar nyari kata-kata yang Hirnowo biasanya.
Kak Hernowo, Kak Dokter Hernowo. Nggih. Oke. Oke, mungkin Kak Hernowo masih ada kesibukan. Boleh dijawab dahulu oleh Kak Imam. Monggo, Kak. Kata-kata ya, kata-kata motivasi ya. Nggih, betul, betul, betul. Oke. Yang pertama perlu kita syukuri, kita masih diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini. Kita harus berjuang untuk menolong sesama. Paling gampang adalah dengan memotivasi keluarga kita sendiri, bahkan di masyarakat, mengenai pentingnya protokol kesehatan, baiknya menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, itu Dr. Hernowo resen tuh. Oke, monggo Kak Hernowo. Halo, bisa ya? Bisa masuk ya? Nggih, Wah, saged, Kak. iya. Kameranya masih belum Sebenarnya- masuk, Kak. Pertanyaan sudah terjawab Imam ini. Imam ini pengganti saya lebih sayang. Jadi utama yang perlu di kemanusiaan itu tidak mengenal sudah tidak perlu khawatir terkait dengan pembiayaan, semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Jadi pokoknya pasien COVID ditanggung pemerintah. Apalagi di Bojonegoro ini sudah UHC, ya, Universal Health Coverage. Jadi semua penduduk sudah dijamin. Ya. Jadi untuk masalah kesehatan sudah tidak masalah. Namun yang paling penting adalah preventif kita menjaga sendiri, jangan sampai kita terkena COVID. Ya. Karena sewu terkena COVID ini tidak enak. Ya. Apalagi kalau misalnya tidak dilakukan pengobatan yang baik. Ya. Jadi saling menjaga kita sendiri dengan masyarakat, saling menjaga agar tidak terkena COVID. Yang kedua, cara menolongnya adalah kalau misalnya kita bisa membantu motivasi. Kalau bisa membantu harta benda, ya harta benda. Kalau bisa membantu darah, ya tadi salah satunya adalah PK. Karena PK ini, plasma konvalesen ini adalah satu-satunya terapi yang tidak bisa diproduksi di pabrik. Seperti darah tidak bisa diproduksi di pabrik, harus dari orang. Makanya kita mengetuk hati, terutama yang penyintas, ini kalau bisa donor PK. Yang kedua, kalau misalnya tidak penyintas, mohon donor darah. Karena di rumah sakit ini kebutuhan darah cukup tinggi. Apalagi kalau ibu melahirkan, tindakan operasi, cuci darah, itu butuh darah, maka mengetuk hati agar teman-teman bisa berdonor darah secara umum. Kemudian yang PK ini sangat dibutuhkan. Jadi kalau orang ini kena COVID, paru-parunya terisi virus, ya, karena infeksi, ya, itu seperti orang mau tenggelam, ya. Itu dengan diberikan PK, ini harapannya terangkat dari proses tenggelam itu. Itu yang mungkin nanti perlu kita sampaikan terus, ya, kepada masyarakat untuk berdonor PK. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya perjalanan nih. Terima kasih. Nggih, Kak, sama-sama. Semoga tetap hati-hati di jalan, Kak, maksudnya. Terima kasih banyak, Kak, kata-kata motivasinya. Selanjutnya untuk kakak-kakak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir
karena link sudah terdapat di kolom komentar. Kabeh. Gopo. Oh, ora duwe lemah nang sana. Oke, untuk Kak Bangun mungkin ada sedikit kata-kata motivasi. Ada kata-kata motivasi. Motivator Kak Bangun. Boten. Ya, ini yang pertama, yang paling penting kami ucapkan terima kasih kepada Kak Hernowo dan Kak Dr. Imam karena sudah menyempatkan waktunya untuk anak-anak muda dan mungkin teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, informasinya luar biasa, dan mungkin informasi juga ke Kak Hernowo dan Dr. Imam. Jadi ini insya Allah teman-teman membuat tuibon untuk istilahnya untuk membantu untuk mensosialisasikan plasma konvalesen. Jadi nanti mungkin tuibonnya akan kami japri, akan kami kirim juga ke teman-teman, sehingga kita setelah kegiatan ini juga salah satu bentuk informasi yang bisa kita sosialisasikan itu adalah ajakan untuk terutama teman-teman yang menjadi penyintas itu bisa menjadi penyelamat untuk terutama pasien COVID-19. Jadi nanti semoga dari kegiatan hari ini bisa juga memberikan sedikit impact mungkin ke jumlah pendonor juga untuk plasma konvalesen. Nah, untuk yang dari kami juga untuk kegiatan literasi ini memang nanti rencana akan memang tiap 2 minggu itu temanya berbeda. Kak Dr. Imam dan Kak Hernowo itu untuk 2 minggu lagi itu nanti temanya tentang budaya, dan nanti puncaknya rencana akan kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan itu akan kita laksanakan untuk Gerakan Indonesia Membaca yang rencana juga akan di launching oleh Ibu Bupati dan dari Direktorat perwakilan Direktorat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ini tema-temanya memang di setiap literasi ini kita berbeda-beda, tapi alhamdulillah memang atensi untuk literasi kesehatan ini juga luar biasa. Semoga yang paling penting dari informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan punya impact baik juga untuk para pendonor. Dari saya itu mungkin nggak ada kata-kata motivasi hari ini. Yang penting ajakan yang hari ini, yang paling penting ajakan untuk ayo donor darah dan donor plasma konvalesen yang terutama yang pernah menjadi penyintas begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Bangun. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah bertanya. Dan tak lupa terima kasih kepada Kak Hernowo, Kak Imam, dan juga Kak Bangun atas pengetahuan dan ilmu baru yang kita dapatkan pada Talkshow Literasi Kesehatan pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas ucapan kakak-kakak kepada kami. Selanjutnya tidak terasa bahwa sekarang kita berada di penghujung acara.
kami sampaikan terima kasih banyak kepada para narasumber kami, Kak Hernawa dan Kak Imam. Tak lupa kepada Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Kak Bangun, karena telah mengadakan talk show literasi kesehatan ini bersama Saka Bakti Husada dan semua tim yang telah membantu jalannya talk show ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah hadir pada talk show kali ini. Semoga ilmu baru yang didapatkan dari talk show kali ini dapat bermanfaat untuk kita dan masyarakat luas. Jangan lupa untuk tetap stay tune akun media sosial kami, Instagram @literasi_bojonegoro dan sbh_bojonegoro, agar tidak ketinggalan kegiatan-kegiatan seru lainnya. Saya Siti Alfiana Zakia dari Sakya Bakti Husada. Dan saya Safrida Anafi, relawan literasi Bojonegoro. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam Pramuka. Salam. Oke, sekarang acaranya bebas. Monggo kalau mau ramah tamah, perkenalan. Agar makin punya relasi yang banyak, Kak, gitu. Punya temen banyak kan enak tuh. Oke.